Pendidikan IPA menjadikan Hima Kendari IPA sebagai organisasi yang aspiratif, responsif, dan visioner, serta berlandaskan kekeluargaan yang berintegrasi secara inklusif berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA yang pertama yaitu menjadikan Hima Pendidikan IPA sebagai wadah aspirasi mahasiswa dalam bentuk penyaluran ide-aktivitas akademik maupun non-akademik. Yang kedua yaitu mengoptimalkan dan memberikan inovasi terhadap program kerja Hima Pendidikan IPA dan memperkenalkan program studi pendidikan IPA kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama strategis dengan menjalin komunikasi yang harmonis bersama organisasi internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu membangun internal Hima Pendidikan IPA yang responsif, adaptif, dan juga kolaboratif dengan berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai Islam demi tujuan yang positif. Hai, saya selaku Ketua Hima Pendidikan IPA, tugas saya memimpin, mengawasi, dan juga mengarahkan organisasi Hima Pendidikan IPA agar tercapainya visi dan misi Hima Pendidikan IPA. Hai, saya selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA bertugas untuk membantu Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya visi dan misi dari organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Hai, saya selaku Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu melakukan notulensi di setiap rapat bulanan, memberikan pelayanan administrasi seperti surat menyurat dan lain sebagainya, dan mengarsipkan data-data dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA selama 1 periode. Hai, saya selaku Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Tugas saya yakni yang pertama mengelola keuangan organisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun dan memantau anggaran dana yang telah ditentukan, serta menyusun laporan keuangan setiap bulannya yang kemudian akan dipresentasikan di hadapan pengurus serta anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Kalian sudah tahu belum apa itu divisi PDK? Nah, divisi PDK sendiri yaitu kepanjangan dari pendidikan dan kebudayaan. Divisi PDK ini tuh bergerak pada bidang akademik maupun non-akademik yang mencakup pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, saya selaku ketua divisi akan menjelaskan apa saja sih tugas dari ketua divisi. Nah, tugas dari ketua divisi yaitu memimpin dan juga mengarahkan kegiatan divisi. Tugas utama dari ketua divisi yaitu merencanakan, mengordinasikan, dan juga mengawasi pelaksanaan program kerja divisi sehingga dapat berjalan sesuai visi dan misi yang ada di organisasi Hima. Nah, saya di sini berperan sebagai sekretaris divisi. Sekretaris divisi berperan untuk menggantikan ketua apabila ketua berhalangan hadir dan juga menyampaikan informasi kepada anggota divisi yang lain. Adapun peran lain dari sekretaris yaitu untuk menjadwalkan rapat, mencatat hasil rapat atau notulensi, dan juga mengelola dokumen dan arsip dari divisi.
Di sini saya sebagai penanggung jawab program kerja kami Sotmil. PDK tidak hanya berkecimpung dengan pendidikan dan kebudayaan, tapi kita juga mengingat tentang religi karena divisi agama juga dilebur menjadi satu di bidang PDK. Tujuan dari program kerja ini ialah mengajak hima pendidikan IPA untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Output dari kegiatan ini adalah melatih kemampuan membaca ayat suci Al-Qur'an hima pendidikan IPA. Nah, di sini saya sebagai penanggung jawab salah satu program kerja dari divisi PDK, yaitu diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah ini merupakan salah satu program kerja yang membahas terkait bagaimana sih alur dalam perkuliahan Ilmu Pendidikan Alam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan tentunya juga membahas terkait bagaimana sih caranya untuk berkarya dalam ruang lingkup ilmiah dengan beberapa mahasiswa ilmu pengetahuan alam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini. Tujuan dari program kerja diskusi ilmiah ini yaitu untuk mendorong potensi mahasiswa dalam menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan global melalui penelitian ilmiah. Sedangkan output dari program kerja diskusi ilmiah ini yaitu diharapkan mahasiswa pendidikan IPA mendapatkan wawasan bagaimana caranya untuk berkarya dalam penelitian ilmiah. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari program kerja workshop artikel. Workshop artikel ini nantinya kita akan mengenal dan membahas bagaimana penyusunan artikel ilmiah secara baik dan benar. Adapun tujuan dari workshop artikel ini yaitu yang pertama, meningkatkan wawasan pengetahuan tentang menulis ilmiah yang baik dan benar. Kemudian, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penulisan ilmiah. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam bidang penulisan ilmiah secara menyeluruh. Adapun output dari workshop artikel ini yaitu menghasilkan kerangka artikel ilmiah yang benar. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari program kerja Gema atau Gebiar Ramadan, di mana konsep dari Gema sendiri yaitu seperti acara halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA dan Demis Hima Pendidikan IPA. Tujuan dari Gema sendiri yaitu untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan tali persaudaraan antara anggota Hima IPA dan Demis IPA. Output dari Gema yaitu untuk meningkatkan rasa kebersamaan antara anggota Hima dan Demis Pendidikan IPA. Itulah tadi program kerja yang ada di divisi PDK. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa divisi PDK memiliki 4 program kerja, yang itu ada Kamis Hotmail, ada Gema atau Gebiar Ramadan, ada diskusi ilmiah, dan juga ada workshop artikel. Itulah tadi penjelasan mengenai definisi dan juga program kerja dari divisi PDK. Ada yang tahu nggak divisi PSDM itu apa? Divisi PSDM merupakan salah satu divisi yang memiliki peran penting dalam organisasi, yang mana divisi ini berfungsi untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia pada anggota organisasi tersebut, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja di setiap anggota organisasi tersebut. Saya sebagai ketua divisi bertugas memimpin dan mengelola divisi tersebut dalam menjalankan program kerja serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program kerja dari divisi tersebut. Nah, di sini saya sebagai sekretaris divisi. Tugas dari sekretaris divisi yaitu menyusun dan mendokumentasikan agenda rapat, mencatat hasil rapat atau notulen, serta mengelola surat menyurat dan arsip pada divisi.
divisi PSDM ini memiliki beberapa program kerja. Salah satunya yaitu oprek. Oprek itu mengajak mahasiswa baru untuk join ke himpunan mahasiswa pendidikan IPA. Dengan adanya oprek, kita bisa tahu mengenai potensi yang dimiliki oleh mahasiswa baru, dan kita juga dapat memilah ke divisi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya proker LKM MTJ, di mana proker ini itu memberikan wawasan mengenai keorganisasian dan membentuk karakter kepemimpinan. Dengan adanya proker ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berorganisasi. Selanjutnya yaitu ada proker database. Proker ini bertujuan untuk mengetahui biodata serta minat bakat anggota organisasi, sehingga ketika ada acara lebih memudahkan untuk menjadi MC, moderator, dirijen, dan lain sebagainya. Output dari proker ini yaitu mengetahui tanggal lahir serta minat bakat, sehingga ketika ada acara dapat memilah-milah di antaranya yaitu MC, moderator, dan dirijen. Selanjutnya yaitu ada Velode. Velode ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota HIMA. Output dari Velode ini yaitu menjadikan anggota HIMA untuk saling kenal dan mempererat tali silaturahmi. Gimana teman-teman, apakah kalian tertarik dengan divisi PSDM Hima Pendidikan IPA? Mari bergabung bersama kami di divisi PSDM Hima Pendidikan IPA. Divisi luar negeri merupakan divisi yang bergerak dalam bidang akademik dan non-akademik. Ketua divisi Lugri memiliki peran utama sebagai pemimpin dan pengarah. Tugas utama dari Ketua Divisi Lugri yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi program kerja yang dilaksanakan. Program kerja Divisi Lugri ada dua, yaitu Bakti Sosial dan Prodi Expo. Seorang sekretaris divisi Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA bertugas untuk memastikan kelancaran administrasi dan komunikasi di dalam divisi tersebut. Selain itu, tugas utama sekretaris divisi yaitu menyusun agenda rapat dan mencatat hasil rapat, yaitu yang disebut dengan notulensi. Dengan demikian, sekretaris divisi juga membantu ketua divisi untuk menjalankan proker yang kita laksanakan dan menggantikan ketua divisi ketika berhalangan hadir. Tujuan dari proker bakti sosial adalah membantu orang yang sangat memerlukan, terutama di sekitar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sasarannya meliputi anak yatim piatu dan lansia. Output dari proker bakti sosial ialah mewujudkan rasa cinta kasih dan rasa saling menolong mahasiswa kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan. Tujuan dari proker Prodi Expo adalah untuk mengenalkan program studi pendidikan IPA kepada masyarakat sekitar. Output dari proker Prodi Expo adalah untuk menambah SDM program studi pendidikan IPA. Gimana teman-teman, apakah kalian berminat untuk masuk di Hima Pendidikan IPA? Apa sih divisi Dagri itu? Divisi dalam negeri merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam berbagai urusan internal dengan tujuan untuk mempererat
hubungan serta komunikasi antar anggota Hima Pendidikan IPA. Saya sebagai Ketua Divisi Dagri memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi jalannya program kerja agar sesuai dengan visi dan misi Hima Pendidikan IPA. Saya sebagai Sekretaris Divisi Dalam Negeri. Apa sih tugas Sekretaris Divisi Dalam Negeri? Tugas Sekretaris Divisi Dalam Negeri ialah membantu Ketua Divisi dalam mengawasi dan melaporkan program kerja Hima dan juga menentukan jadwal rapat bulanan dan rapat divisi. Nah, proker pertama dalam Divisi Dagri adalah Workshop Public Speaking, di mana Workshop Public Speaking dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam berbicara di depan umum. Workshop Public Speaking sendiri hadir untuk mengatasi kecemasan, mengelola ketegangan, serta meningkatkan kepercayaan diri positif dalam berbicara di depan umum. Nah, proker kelima dari Divisi Dagri adalah Kopipa, Kotak Aspirasi Mahasiswa. Kopipa sendiri dirancang untuk menampung seluruh aspirasi dari Hima Pendidikan IPA dan juga mahasiswa pendidikan IPA. Kopipa bertujuan untuk menyelesaikan problematika yang ada di antara mahasiswa pendidikan IPA. Kopipa biasanya dilaksanakan setiap akhir bulan setelah rapat bulanan. Proker kedua dalam Divisi Dalam Negeri adalah Sigma Siaga Mahasiswa. Proker ini bertujuan untuk membantu mahasiswa pendidikan IPA yang mengalami musibah. Proker ini dilaksanakan setiap bulannya di akhir rapat bulanan. Proker keempat dalam Dagri adalah rapat bulanan yang diadakan setiap akhir bulan. Rapat bulanan sendiri bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada di Hima kami. Dengan diadakannya rapat bulanan, mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan mengembangkan prodi pendidikan IPA. Proker ketiga dari Divisi Dagri adalah Sarasehan. Sarasehan merupakan proker tahunan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa pendidikan IPA dengan alumni mahasiswa pendidikan IPA. Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa pendidikan IPA memiliki pandangan ke depan mengenai dunia kerja. Proker keenam dari Divisi Dagri adalah harmonisasi dan upgrading. Proker ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota Hima Pendidikan IPA serta mempererat tali silaturahmi antara demisioner dan anggota Hima Pendidikan IPA. Proker ini ditujukan untuk mempersiapkan anggota Hima Pendidikan IPA agar menyadari tugasnya masing-masing dalam kepengurusan serta menjalankan tugas dengan lebih efektif. Demikian penjelasan mengenai program kerja Divisi Dalam Negeri Hima Pendidikan IPA. Melalui program kerja kami diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk anggota Hima Pendidikan IPA maupun untuk mahasiswa pendidikan IPA. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Hai, apa sih Divisi Kominfo itu? Kalian sudah tidak asing bukan mengenai apa sih Kominfo? Nah, kepanjangan dari Kominfo adalah komunikasi dan informasi. Nah, mengenai divisi ini yaitu suatu organisasi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek penyebaran informasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Nah, saya sebagai ketua divisi mempunyai peran yaitu dari merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya program divisi agar sesuai visi dan misi organisasi Hima Pendidikan IPA. Saya
sebagai Sekretaris Divisi Kominfo, tugas Sekretaris Divisi Kominfo yaitu membantu Kepala Divisi dalam mengatur dan mengkoordinasi program kerja yang ada di divisi, dan juga bertugas untuk mengatur jadwal ketika ada rapat divisi. Nah, apa aja sih program kerja yang ada di Divisi Kominfo? Program kerja yang pertama yaitu Daily People. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Daily People itu. Daily People ialah program kerja yang digunakan untuk memperingati hari jadi atau hari ulang tahun dari anggota Hima Pendidikan IPA. Nah, tujuan dari Daily People ini ialah untuk membangun hubungan yang kuat antar anggota tim dan juga untuk menarik perhatian masyarakat umum dan juga mahasiswa lain terhadap dokumentasi. Program kerja yang keempat yaitu Halo Mapres atau Halo Mahasiswa Berprestasi. Tujuan dari program kerja ini yaitu untuk mempublikasikan prestasi yang diraih oleh mahasiswa pendidikan IPA. Program kerja yang kedua yaitu publikasi event. Publikasi event sendiri ialah mempublikasikan kegiatan yang ada di Hima Pendidikan IPA yang dibagikan di media sosial yang dimiliki oleh Hima Pendidikan IPA. Tujuan dari program kerja ini yaitu meningkatkan visibilitas event di berbagai platform serta menarik perhatian masyarakat dan mahasiswa lain terhadap dokumentasi. Program kerja yang kelima yaitu Kuitis. Program kerja ini bertujuan untuk melatih keterampilan kognitif mahasiswa dan masyarakat umum mengenai ilmu pengetahuan alam. Output dari program kerja ini yaitu melatih kognitif akan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu program kerja yang ketiga, dokumentasi, yang bertujuan untuk mendokumentasikan acara, kegiatan, atau event dari Hima Pendidikan IPA untuk dibagikan di platform agar mahasiswa IPA atau mahasiswa yang lain untuk mengetahui kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu program kerja yang keenam, video profil Hima Pendidikan IPA, yang bertujuan untuk menjelaskan kinerja di Hima Pendidikan IPA atau kegiatan yang lainnya yang ada di Hima Pendidikan IPA. Video ini akan dibagikan di platform yang dimana ada di YouTube, TikTok, IG. Nah, itu tadi penjelasan mengenai program kerja yang dimiliki Divisi Kominfo. Menarik bukan? Yuk bergabung bersama kami di Divisi Kominfo Hima Pendidikan IPA. 언제부터일까 내 작은 생각들 영원히 내 곁에 머물 수 있을까. 헤어짐이란 상상 못한 남의 얘기들 어떤 순간 날 얼어붙게 해. 시간이 가는 게 싫을 만큼 따스했던 반짝인 웃음 그리고 눈물. 누군가를 믿기 힘들 때 항상 같은 자리에서 날 위해 서 있어준 너. 이제 난 그만 졸아가려고 해. 불안해하던 그 많은 날을 기억해 이 벅찬 감정. 손은 들어 안녕 마지막 인사하고 돌아서면 날 기다린 세상으로 가. 미지의 별 동경했던 여행을 시작할 때 My graduation 그 첫 걸음 너는
행복하게 될 거야. 지금 이 기분을 내게 전해야 할 텐데 맘이 좀 급해 yeah. 마치 눈보라 속 길을 밝히는 불 그래 너만을 보고 걸어온 거야. 모두 변했던 나의 세상 끝에 남은 너 얼어붙어 더 좋은 하수 녹일 거야. 우린 하얀 둘러봐 지금 우리 둘뿐이야. 왜 언제나 부족한 것만 같아 어쩔 줄 모르던 오래전 내 안에 그 작은 너는 낯선 건 yeah. 그동안 막연했었던 질문들 답을 쫓아가 Whether we door the planet 길이는 밤의 공기 잡은 순간 흩어지던 장벽과 푸름이 난 걷는 길 홀로 외롭지 않다고 그 끝에 네가 서 있어 길었던 밤을 떠나보내려 해 너의 사랑을 너무 잘 아니까 더는 두렵지가 않아. 손을 들어 안녕 마지막 인사하고 돌아서면 날 기다린 세상으로 미지의 별 동경했던 여행을 시작할 때 My graduation 삐쩍거려 많이 행복하게 될 거야. 이제 나는 나란히서 너를 감싸 안아줄 거야. 천천히 더 걷다가 담을 것들 가득한 세상 영원이란 걸 꿈꾸지는 않아. 지금을 빛나게 하면 돼. 마지막 한 번 안아준 뒤에 활활 보내주려 해. 캄캄한 밤들 기억에 이탈리아 사이에 안녕 마지막 인사하고 인사를 돌아서면 날 기다린 새 세상으로 가 미지의 별 동경했던 여행을 시작할 My graduation 삐쩍거리는 많이 행복하게 돼. 모두 떠나보는 그 다음 남은 건 따스한 손에 온기 그리고 우리